Hari ini lagi rame banget nih soal harga emas Antam yang naik lagi sampai 2,64 juta rupiah per gram. Tapi yang bikin penasaran, kenapa justru pas harga naik, orang-orang malah pada beli? Ada fenomena psikologi sosial di balik ini yang jarang lo sadari. Jadi penasaran, kan? Simak terus. Jadi begini, kenaikan harga emas bukan cuma soal inflasi atau perang dagang. Ada efek psikologis yang bikin orang makin gencar beli emas. Istilahnya FOMO alias Fear of Missing Out. Apalagi dengan ketidakpastian ekonomi global, banyak yang nganggap emas sebagai safe haven. Alhasil, semakin mahal, semakin diburu. Kalau kita lihat timelinenya, seminggu terakhir emas Antam naik terus. Hari ini aja naik Rp15.000 per gram. Awal bulan masih di 2,6 juta rupiah, sekarang udah tembus 2,64 juta rupiah. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor, dari kebijakan The Fed sampai tensi geopolitik. Tapi yang menarik, respon pasar malah positif. Emas udah jadi investasi primadona sejak zaman dulu. Dari kerajaan sampai sekarang, emas selalu dianggap sebagai penyimpan nilai. Bedanya sekarang, akses lebih mudah. Ada emas fisik, emas digital, bahkan reksadana emas. Dan yang paling populer, emas Antam LM. Tapi kenapa sih emas bisa sekuat itu? Salah satu alasan utama adalah emas melindungi nilai dari inflasi. Data dari riset menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terakhir, emas memberikan imbal hasil yang stabil terhadap depresiasi rupiah. Jadi, waktu nilai uang turun, emas justru naik. Ini yang bikin emas jadi tameng. Fakta lainnya, emas itu liquid. Lo bisa jual kapan aja dengan harga buyback yang kompetitif. Contohnya hari ini, harga buyback emas Antam ada di Rp2.594.700 per gram. Selisihnya tipis banget sama harga jual. Jadi nggak rugi besar kalau mau cairin. Banyak yang mikir beli emas itu mahal dan ribet. Atau emas cuma untuk orang tua. Padahal, lo bisa mulai dari 0,5 gram loh. Harganya sekitar 1,4 juta. Apalagi sekarang ada platform digital yang jual pecahan kecil. Jadi stigma, emas itu kuno, nggak relevan lagi. Sebenarnya, investasi emas itu nggak selalu harus fisik. Ada reksadana emas yang bisa dibeli dengan Rp10.000, tapi emas fisik tetap punya kelebihan, bisa dipegang dan nggak terpengaruh risiko platform. Jadi pilihan tergantung kebutuhan. Lo perlu tahu plus minusnya. Dampak langsung dari kenaikan hari ini? Antam dan toko emas langsung diserbu. Antrean panjang, stok terbatas. Malah ada yang beli dalam jumlah besar karena panik. Fenomena panik buying emas ini tiap kali harga naik selalu terjadi. Apa karena takut makin mahal? Kalau harga terus naik, dalam jangka panjang, emas bisa jadi alat lindung nilai yang makin dicari. Tapi perlu diingat, harga emas juga fluktuatif. Untungnya, tren 25 tahun terakhir selalu naik. Jadi buat lo yang mau investasi jangka panjang, emas bisa jadi pilihan stabil. Lo pernah mikir, emas itu sebenarnya bukan investasi, tapi asuransi? Iya, emas lebih cocok disebut sebagai aset lindung nilai, hedge. Ketika ekonomi gonjang-ganjing, emaslah yang tetap tegak. Jadi mindsetnya jangan cari untung besar, tapi lindungi nilai kekayaan lo. Data dari harga-emas.org dan Peluang menunjukkan bahwa dalam sebulan terakhir, harga emas Antam naik sekitar 2%. Imbal hasil tahunan rata-rata di atas 10% dalam 25 tahun. Dibandingkan deposito yang cuma 4 hingga 5%, emas jelas lebih unggul dalam jangka panjang. Reaksi netizen campur aduk. Ada yang senang karena portofolio naik, ada yang nyesel karena belum beli. Di Twitter, tag emas naik trending. Banyak juga yang bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat beli? Padahal kata ahli, waktu terbaik adalah sekarang, karena harga terus naik. Tapi nggak semua setuju emas itu bagus. Beberapa analis bilang, emas tidak menghasilkan passive income seperti dividen atau bunga.
jadi kurang cocok untuk yang cari cash flow. Ada juga yang bilang gelembung emas lagi terjadi. Tapi data sejarah membantah, emas selalu rebound. Contoh nyata, saat pandemi 2020, harga emas sempat anjlok di awal, lalu meroket ke rekor tertinggi. Banyak yang panik buying saat itu, dan terbukti untung besar. Pola yang sama terjadi lagi sekarang. Sejarah memang tidak berulang, tapi sering bersajak. Ini dia yang paling mengejutkan. Kenaikan emas kali ini sebagian besar didorong oleh kekhawatiran soal independensi The Fed. Jika campur tangan politik menekan suku bunga, inflasi bisa melonjak dan emas akan terbang lebih tinggi. Jadi, ini bukan sekadar tren, tapi sinyal krisis kepercayaan pada sistem moneter global. Jadi, fenomena berburu emas saat harga naik bukan cuma soal investasi, tapi juga psikologi sosial dan ekonomi makro. Emas tetap relevan sebagai tameng di tengah ketidakpastian. Tapi lo juga harus pinter baca situasi. Jangan ikut-ikutan tanpa analisis. Pahami dulu, baru action. Gimana menurut lo? Apakah lo bakal ikut beli emas atau hold dulu? Share pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke temen lo yang masih bingung. Sampai jumpa.